Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali akan menyimak video pembelajaran masih membicarakan doktrin Alkitab. Yang sementara kita pelajari adalah proses eksistensi Alkitab, di mana kita sudah memulai di awal-awal video saya sebelumnya, mulai dari pewahyuan, kemudian masuk kepada pengilhaman, sehingga dari pengilhaman ini lahirlah naskah asli, muncullah naskah asli Alkitab. Dan setelah naskah asli Alkitab, ada naskah salinan atau manuskrip salinan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempelajari tentang penyalinan Alkitab. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada naskah asli, kemudian ada naskah salinan. Nah, pertanyaannya, mengapa penting kita mempelajari tentang penyalinan Alkitab? Ya, kita belajar penyalinan Alkitab yaitu untuk menentukan keaslian, ya, menentukan keaslian apakah naskah salinan itu sama dengan naskah asli atau original manuskrip. Apakah naskah salinan ini, manuskrip salinan kodeks ini sama dengan original manuskrip? Faktanya bahwa tidak ada lagi naskah asli atau original manuskrip atau autograf. Yang ada hanyalah salinan atau manuskripnya. Ada orang-orang yang menyerang atau menuduh bahwa orang Kristen memiliki Alkitab yang sudah dipalsukan. Tentu saja dengan argumentasi yang keliru, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita bisa membuktikan bahwa naskah salinan itu sama dengan naskah asli. Dari sekian banyak naskah-naskah salinan, membuktikan bahwa naskah-naskah itu sama dengan naskah asli. Yang kita tahu misalnya ada Papirus Chester Beatty, kemudian ada Codex Sinaiticus, kemudian ada juga manuskrip Vatikanus, ada Alexandrianus, semua perjanjian baru. Nah, ini contoh-contoh dari manuskrip. Karena faktanya naskah salinan itu sudah tidak ada lagi, maka penting kita untuk mempelajari penyalinan Alkitab. Yang kita akan lihat bagaimana proses penyalinan ini terjadi. Karena proses penyalinan ini akan menentukan hasil dari salinan dari naskah asli ini. Dengan proses yang baik, dengan persiapan yang baik, dengan ketelitian, kurang lebih demikian ya, kita bisa menjamin, kita bisa menyatakan bahwa salinan Alkitab yang kita punya bisa dipercaya dan bisa diyakini kesamaannya dengan naskah asli. Nah, oleh sebab itu, coba kita akan lihat, saudara-saudara. Kita akan lihat pertama, yaitu aturan dari penyalinan itu sendiri. Baik, yang pertama, penyalinan ini tidak sembarangan orang, ya, dilakukan oleh tidak sembarangan orang. Kenapa? Karena orang ini ya harus punya komitmen seumur hidup, ya. Setelah itu ada pelatihan yang diharuskan. Bahkan pelatihan ini sudah dimulai dari usia remaja sampai 40 tahun. Nah, saudara-saudara, ini menarik luar biasa dan begitu sangat diperhatikan
Pertama, untuk orang yang akan menyalin, tidak dipilih siapa yang tulisan bagus. Mungkin kalau sekarang, oh kamu tulisan bagus, kamu yang salin. Enggak. Tetapi memang orang-orang ini memberikan hidup mereka. Mereka berkomitmen untuk menyalin naskah-naskah asli dari penulis-penulis Alkitab. Ini keterbebanan, ini komitmen, ini satu panggilan, ya. Dan saya yakin pula bahwa Roh Kudus juga membimbing para penyalin-penyalin Alkitab. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Yang dikenal hanya mereka datang dari kelompok mana, ya. Misalnya dari kaum Masoret, ada juga kaum Eseni dan lain-lain. Tetapi nama mereka tidak dikenal, ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang memiliki keterbebanan dan panggilan, sehingga mereka berkomitmen untuk menyalin Alkitab atau tulisan-tulisan asli Alkitab. Baik, setelah itu ketika mereka sudah selesai dalam proses mempersiapkan diri, ada aturan-aturan dalam penyalinan atau kaidah-kaidah dalam penyalinan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, mempersiapkan media, mempersiapkan permukaan dan juga tinta yang akan digunakan. Ini penting, saudara-saudara, mengingat kalau sampai permukaannya atau tinta yang digunakan itu adalah yang tidak baik, ya mungkin sekarang kita tidak menemukan lagi hasil salinan dari para penyalin Alkitab. Kalau hasil salinan itu masih ada sampai sekarang yang tersebar di beberapa negara di museum-museum, maka itu membuktikan bahwa mereka mempersiapkan dengan baik permukaan, kemudian tintanya digunakan. Ya, kalau sekarang kan tinta-tinta yang dipakai agak tidak terlalu berkualitas, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ada tinta yang sangat kuat, yang sulit hilang, tapi pada akhirnya juga hilang, ya. Saya pernah menemukan satu buku, saya pikir itu buku belum pernah dipakai, ya, buku tulis maksud saya, belum pernah dipergunakan, karena waktu saya buka, ini masih boleh dipakai karena masih kosong. Ternyata ketika saya cek, ternyata buku itu sudah pernah atau bahkan sudah penuh, ya, sudah pernah ditulis dengan menggunakan ballpoint atau ballpen. Saudara-saudara, tapi waktu saya lihat sudah tidak ada lagi tulisannya, tintanya lenyap, ya, tintanya lenyap. Itu baru puluhan tahun, ya, buku yang baru puluhan tahun, ya, 20, ya mungkin sekitar begitu, ya, 40-an tahun lamanya, tapi sudah tidak ada tintanya. Nah, kalau manuskrip itu masih ada sampai sekarang, itu memang benar-benar permukaan tintanya itu memang diperhatikan dengan baik, ya. Kemudian kaidah yang kedua, master yang digunakan, ya, harus dipastikan apakah master yang digunakan adalah benar dari para penulis Alkitab, ya. Misalnya apakah ini tulisan dari Nabi Yesaya atau bukan, ya. Kemudian selanjutnya kaidah berikut adalah jarak huruf, ya. Jarak huruf diperiksa. Kalau sekarang jarak huruf tidak perlu kalau gunakan komputer, siapapun yang mengetik di komputer yang berbeda-beda pun, kalau kita tentukan jenis huruf dan besar huruf, komputer akan mengatur jaraknya secara otomatis. Tapi ini persoalannya menyalin dengan tangan. Jadi kalau jarak huruf pun diperiksa, berarti keakuratan, kesamaan dalam penyalin itu memang harus sesuai dengan aslinya, ya. Nah, jumlah huruf per halaman dihitung. Wah, satu halaman berapa huruf naskah asli? Kemudian ketika disalin,
apakah salinannya sama jumlah hurufnya? Nah, kalau beda, maka salah, ya. Dan satu kesalahan dalam penyalinan, maka satu gulungan itu harus dimusnahkan, ya. Sehingga saudara-saudara tidak akan ada hasil salinan yang beredar, ya, hasil salinan keliru yang beredar, karena semua yang salah, semua yang keliru, semua yang kesalahan dalam penyalinan itu tidak ada lagi, semuanya dimusnahkan, ya. Wah, kemudian huruf harus dikonfirmasi secara visual, ya, dicek, saling cek, cross check. Apalagi kaidah selanjutnya adalah huruf alfabet setiap kolom dihitung, ya. Wah, ini memang saling proses pemeriksaan itu luar biasa ketatnya. Huruf tengah setiap gulungan itu diverifikasi, ya. Huruf tengah. Jadi kalau satu gulungan itu misalnya 1000 huruf, ya, berarti huruf tengah itu ada di 500 atau 501, ya. Dicek apakah di aslinya demikian, di salinan harus sama. Sekalipun salinannya itu sudah sama jumlah hurufnya, tapi kalau ada huruf tengah salah, maka sekali lagi dimusnahkan, dibakar lagi, ya. Begitu. Nah, ini kaidah dalam penyalinan yang memang tidak asal-asalan, ya. Dan hasil salinan ini masih ada sampai sekarang, ya. Manuskrip ini masih bisa ada di tempat-tempat penyimpanan di beberapa negara. Contohnya Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati, ya. Nah, kita coba akan bandingkan beberapa atau dua gulungan untuk membuktikan bahwa naskah salinan itu identik dengan naskah asli. Nah, kita ketahui bahwa Dead Sea Scroll ini itu ditemukan pada tahun 1947 oleh anak-anak Bedoin di satu gua, di Gua Qumran. Ini ada di pinggiran Laut Mati. Nah, Dead Sea Scroll ini disalin pada tahun 100 sebelum Masehi oleh kaum Esseni, ya. Disalin oleh kaum Esseni pada tahun 100 sebelum Masehi. Nah, ada salinan tertua Perjanjian Lama sebelum itu, sebelum ditemukannya Dead Sea Scroll, adalah yang disalin oleh kaum Masoret yang bertanggal 1000 Masehi. Jadi salinan kaum Masoret tahun 1000 Masehi, salinan kaum Esseni tahun 100 sebelum Masehi, ini interval waktu yang panjang sekali, 1100 tahun, ya. Dan kalau kita bandingkan, ternyata hasil salinan kaum Esseni dan hasil salinan kaum Masoret yang punya interval waktu 1100 tahun ternyata identik, ya. Ini luar biasa, ternyata identik. Saudara-saudara, maknanya apa? Artinya apa? Penyalinan Alkitab itu dapat dipertanggungjawabkan. Buktinya tadi, ya, 1100 tahun, satu kurun waktu yang sangat panjang. Tetapi naskah salinan ini dari kaum Esseni sama dengan mereka yang 1100 tahun kemudian menyalin naskah asli. Satu hal yang pertama yang terbukti, bahwa ketika para penyalin melakukan proses penyalinan, kaidah penyalinan itu tidak pernah dilanggar, ya. Kaidah penyalinan tetap dipertahankan karena hasilnya sama persis. Dengan kaidah yang demikian, kita bisa melihat bahwa bisa dipastikan bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penyalinan. Wah, kaidahnya seketat seperti itu, saudara, ya tidak mungkinlah terjadi kesalahan, ya. Kemudian yang luar biasa, bahwa Alkitab dapat dijamin keasliannya.
Alkitab dapat dijamin keasliannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, kalau ada orang-orang yang menuduh kekristenan, menuduh kita memiliki Alkitab yang bersumber dari sumber yang sudah dipalsukan atau sumber yang salah, sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan bukti-bukti tadi, dengan apa yang baru kita simak dalam video ini, kita bisa meyakinkan mereka. Kita bisa meyakinkan orang lain. Bahkan kita menjadi yakin bahwa Alkitab kita bersumber dari sumber yang benar dan dijamin keasliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.